Kesedihan harus kita jalani supaya kita tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua kejadian, semua ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Setiap manusia pasti pernah dirundung yang namanya kesedihan. Setiap manusia pasti pula dirundung yang namanya kebahagiaan. Ujian yang Allah berikan kepada kita ada yang berupa kesedihan dan ada pula yang berupa kegembiraan. Tapi bagaimana kita menyikapi dua hal ini? Kita bisa mengenal yang namanya sedih, dan kita pun bisa mengenal yang namanya bahagia. Dua hal ini harus ada dalam kehidupan kita, agar supaya kita bisa bersyukur kepada Allah dan kita bisa bersabar terhadap segala problem dalam kehidupan ini untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Kali ini, sahabat Qalbun Salim, kita akan sedikit membahas mengenai daripada kesedihan dalam kehidupan. Setiap insan manusia pasti akan merasakan sedih setiap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk diuji. Di dalam surat Al-Insan ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Tidak ada salahnya kita bersedih, apalagi bersedih karena kita merasa berdosa atau kurang imannya. Karena kita yakin kesedihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha membolak-balikan hati seorang manusia, dan semua akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kebahagiaan agar hamba mensyukuri nikmat tersebut, dan Allah menciptakan kesedihan agar hamba tidak menyombongkan diri dan selalu mengingat Allah, bahwa di hadapannya lah tempat kita mengadu dikala hati sedang dilanda kesedihan dan kegalauan dalam menghadapi segala permasalahan hidup di dunia. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kesedihan dalam kehidupan ini harus kita sikapi dengan cara yang positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah merasakan kesedihan ketika meninggalnya istri beliau, meninggalnya anak beliau, di antaranya yaitu Sayyidina Ibrahim.
menetes air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun menanyakan hal itu, maka Rasulullah menjawab, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesedihan itu menjadikan hati kita menjadi lembut untuk menyikapi berbagai peristiwa di dalam kehidupan ini. Ada peristiwa yang harus kita sikapi dengan kesedihan. Ada pula kehidupan yang harus kita sikapi dengan farah, dengan kebahagiaan. Sebagaimana Allah menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, atas rahmat dan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada diri kita, maka berbahagialah kalian. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam hal kita merasakan kesedihan, yang dilarang adalah kita terlalu larut di dalam kesedihan, sehingga menjadikan hidup kita menjadi pesimis, menjadi negatif, dan kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan normal kembali. Yang harus kita sadari bahwa diri kita ini adalah sebagai manusia. Yang lebih fokus lagi, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita memang bisa merencanakan segala sesuatu, karena memang kita diberi ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghitung, memprediksi segala sesuatu. Sehingga memang itulah tugas sebagai khalifah, untuk memakmurkan kehidupan di bumi ini. Karena dengan perhitungannya dia, prediksi dia, maka berjalanlah kehidupan ini. Tapi yang harus kita ingat, dan ini mungkin hampir kita lupakan sebagai diri kita sebagai manusia dan hamba Allah, ada kehendak di atas kehendak kita, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah bagaimana kita mengenal diri kita. Kita memang tahu dengan ilmu pengetahuan, tapi kita harus tahu bahwa ada di atas pengetahuan itu sendiri, yaitu siapa? Yang menciptakan. Kesedihan yang kita rasakan karena sesuai dengan apa yang kita ketahui, tapi meleset dengan apa yang kita ketahui. Sesuai dengan ilmu saya, semestinya saya itu tidak sakit. Sesuai dengan ilmu saya, semestinya saya itu tidak bangkrut dalam perusahaan. Sesuai dengan perhitungan saya itu mestinya tidak merugi dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua itu. Ketika kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, maka kita akan terobati sifat kesedihan yang kita rasakan. Kesedihan, sekali lagi, adalah hal yang lumrah, ada hal yang positif dalam kehidupan ini, agar supaya kita tidak menyombongkan diri kita, agar supaya kita tidak lupa terhadap keberhasilan-keberhasilan yang kita capai. Banyak ayat-ayat yang menyindir kepada diri kita, kepada manusia umumnya, ketika kita dalam keadaan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah. Ketika doa kita diijabahi oleh Allah dan sesuai dengan keinginan kita, maka Allah menyatakan manusia lupa, dan ia hanya menyatakan ini semua akibat daripada keberhasilan saya. Semua kesuksesan ini akibat daripada suksesnya, keberhasilan saya, uletnya saya dalam berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dunia ini adalah sebuah tempat di mana yang sehari membuatmu tertawa,
dan esok membuatmu menangis. Saat seperti itu, apa yang harus engkau lakukan? Saat engkau sedang diuji sakit, saat engkau gundah karena memikirkan hutang yang bertumpuk, saat diuji dengan meninggalnya orang-orang yang disayangi, saat ada permasalahan dengan orang terdekat, suami atau istri, bahkan saat engkau gundah, gelisah, dan putus asa karena dosa yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 40, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kesedihan harus kita sikapi dengan hal yang positif agar supaya kita tidak larut di dalam kesedihan sehingga kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya adanya kesulitan itu, Allah sudah menyediakan kemudahan di balik kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan. Fa idza faraghta fansab. Maka kita jalani kehidupan ini. Jangan kita ratapi, kita keluhkan dalam kehidupan ini yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi kita jalani. Kita usahakan. Wa ila rabbika farghab, dan kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menyombongkan dengan keberhasilan yang sudah kita capai. Sekali lagi, itu semua ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sekedar, dalam permisalan, kita hanya sekedar mengangkat bolpen. Kita hanya sekedar mengangkat bolpen ini. Adapun kita ingin meletakkan bolpen ini di bawah, kita hanya melepaskan tangan. Kekuatan kita, daya kita hanya melepaskan jari ini. Adapun bolpen itu jatuh ke bawah adalah sunnatullah. Itu semua adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekian persen ikhtiar kita. Tapi semua hasil itu Allah yang menentukan. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kesedihan harus kita jalani untuk supaya kita tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua kejadian, semua ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik kehidupannya, terbaik amalnya dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kepada setiap hambanya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah, untuk menaikkan kesadarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita tidak terperosok atau diam di tempat, tidak menunjukkan satu peningkatan dalam kehidupan ini. Wabah virus corona atau COVID-19 yang semakin merebak di Indonesia membuat kondisi masyarakat tidak kondusif. Tidak sedikit masyarakat yang merasa resah dan sedih. Betapa tidak, selama pandemi virus ini pasar-pasar ditutup, masjid-masjid ditutup, physical distancing diberlakukan, serta perekonomian pun menurun. Namun sebagai muslim, hendaknya tidak terlalu lama larut di dalam kesedihan. Bersedih dibolehkan dan memiliki dampak baik bagi tubuh, yakni dapat membersihkan racun dan meluapkan emosi yang terpendam. Akan tetapi, kesedihan juga dapat berdampak buruk jika terjadi berlarut-larut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139, "Janganlah kamu lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya
jika kamu orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 127, dan janganlah kamu berduka cita bersedih terhadap mereka. Dalam ayat tersebut sangat jelas diterangkan bahwa kita diperintahkan untuk tidak bersedih. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, kita di saat ini di masa-masa yang penuh dengan bencana, kita harus pahami bahwa bencana itu pula asal mulanya adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang netral sebetulnya. Kalau kita melihat adanya gunung meletus salah satunya, itu sebuah bencana yang menjadikan manusia yang penuh dengan kesedihan. Tapi kalau kita melihat secara mendalam, secara tafakkur, maka kita bisa melihat bahwa di antara musibah tadi itu banyak orang yang diberikan satu hal yang positif. Di antaranya adalah mungkin dengan meletusnya gunung itu akan mengeluarkan tanah yang begitu bagus, tanah yang bisa menyuburkan, tanah yang bisa menjadikan perusahaan-perusahaan yang menjual tanah itu pun menjadi banyak daripada kemampuannya dia untuk meningkatkan perusahaannya. Tapi di sisi lain, memang adanya bencana meletus tadi itu, gunung berapi dan lain sebagainya, memang ada kesedihan, ada merenggut nyawa dan lain sebagainya. Artinya di dalam hal ini kita bisa menyikapi segala bencana. Bencana di dalam wabah pun kita bisa mengambil sisi positifnya. Walaupun kita sering melihat daripada sisi negatifnya, yaitu merenggut nyawa manusia. Tapi dengan adanya wabah saat ini yang kita rasakan di tahun ini, maka manusia menjadi sadar betapa berharganya hidup ini, betapa kita ini sangat rentang sekali di dalam kesehatan. Manusia menjadi sadar dengan kesehatannya, manusia menjadi sadar dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dia siapkan dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini sangat rawan sekali, sangat pendek manusia dalam menjalankan kehidupan ini. Maka manusia di saat dirundung dalam satu musibah, dia harus bertafakur, dia harus merenung. Karena dengan wabah ini pun kita disuruh untuk mendiamkan diri kita di rumah. Ini menunjukkan satu hal yang positif agar supaya kita banyak merenung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muhasabah diri kita, dan sekaligus tetap kita berikhtiar. Kita tetap menjalankan kehidupan ini dengan sisi-sisi yang baik, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting bagi umat muslim untuk selalu menjadi hamba yang sabar dan senantiasa bersyukur. Mengingat kesedihan yang melanda hati hanyalah sementara dapat membantu kita agar tidak berlarut-larut jika bersedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan pernah takut dan minder ketika ditimpakan kesedihan, karena semua jalan keluar dan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan sujud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sujudlah dan mendekatlah. Jika demikian, apa solusinya? Apa jalan keluarnya dari permasalahan dan kesedihan yang menghimpit? Solusinya adalah perbanyaklah mengingat Allah dan perbanyaklah sujud atau sholat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 98, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang sujud atau sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabb-Nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya ketika sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Sujudlah dan perbanyaklah doa di dalamnya. Lakukanlah dengan penuh penghambaan karenanya, maka niscaya Dia akan mudahkan jalan keluar dari setiap permasalahanmu dan pula kesedihanmu. Dalam musim seperti ini, wabah yang kian merajalela di negeri ini, maka jangan lupa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalam menyelesaikannya adalah kita bertaubat kepada Allah dan kita ikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Yang kedua, kita harus selalu berikhtiar mentaati segala anjuran dari para ahli medis dan kesehatan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sebaik mungkin. Jadilah kita sebagai manusia yang selalu membahagiakan mereka yang sedang diuji dengan kesedihan. Jadilah kita sebagai manusia yang selalu mendoakan mereka yang sedang diuji dengan rasa sakit dan tinggal oleh salah satu sanak famili atau saudaranya meninggal dunia. Kesedihan bangsa ini adalah kesedihan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan bangsa ini dengan mengangkat wabah, musibah, dan bala bencana ini, hingga negeri ini aman dari semua wabah dan penyakit baik zahir maupun batin. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, semoga kesedihan yang kita rasakan dalam kehidupan ini bisa kita jadikan satu pelajaran yang penting bagi diri kita, bahwa jangan kita menjadi manusia yang sombong, karena semua kekuasaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Obat itu bisa menyembuhkan, tapi sekali lagi, yang menyembuhkan segala penyakit itu bukan obat, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, maka dialah Allah zat yang menyembuhkan diriku. Hal itu harus kita jadikan satu patokan dalam hidup ini, bahwa ketika kita sakit, kita bisa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak dirundung dengan kesedihan, kepanikan, ketakutan yang berlebihan. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesedihan yang berlarut-larut, ketakutan di dalam kehidupan ini, dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita tidak bisa lari kemanapun dalam hidup ini. Kita harus kembali kepada Allah, dan memang dengan kembali kepada Allah, jiwa kita menjadi tenang. Dan itulah kunci ketenangan bagi manusia, adalah kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat diri kita ini siapa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga wabah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wabah yang terakhir bagi manusia, dan semoga ini menjadikan manusia semakin sadar, semakin teguh di dalam menjalani kehidupan ini, dan semoga orang-orang yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan wabah ini, segala penyakit apapun, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan ketika seorang mukmin itu sakit, maka dicabut oleh Allah daripada kekuatannya dia, dicabut daripada kecerahan mukanya dia, dan pula dicabut dosa-dosanya dia. Ketika disembuhkan oleh Allah, maka dikembalikan semuanya
terkecuali daripada dosanya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mengatakan Allah, saya tidak mungkin akan mengembalikan dosa hambaku ini karena dia sudah dirundung dengan sakit. Semoga yang sakit diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal pun diberikan sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.